Okay. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat malam, semeton Juru Pandit Channel. Berjumpa kembali bersama saya Wirahari dan masih bersama Juru Pandit dalam bincang santai penuh makna yang selalu kita coba suguhkan kepada semeton untuk kita berbagi cerita, berbagi wawasan seputar ajaran Hindu pada khususnya dan spiritual pada umumnya. Pada malam hari ini kita mau membahas sedikit tentang Trimurti atau manifestasi Brahman dalam keyakinan Hindu yang kemudian termanifestasi kembali, berekspansi menjadi 3 dewa utama, yakni sebagai pencipta Dewa Brahma, pemelihara Dewa Wisnu, dan juga pelebur Dewa Siwa. Walaupun dalam beberapa ini orang salah menafsirkan Dewa Siwa itu sebagai dewa penghancur, dikatakan destroyer god, padahal kan tidak menghancurkan demikian. Itu yang kurangin. Tetapi di lain sisi juga yang temukan seperti ini, Pandit. Kalau kita di Bali kan dulunya, kalau kita flashback ke belakang di zaman kerajaan itu kan terbagi dari beberapa sekte besar, seperti sekte Siwaisme yang memuja Siwa, sekte Waisnawa yang memuja Wisnu, Ganapati, dan lain-lain. Nah, saking kecintaannya biasanya ini saya lihat di beberapa tempat pernah melihat demikian. Kedudukan dari Trimurti ini biasanya kan setara, sejajar. Yeah. Brahma, Wisnu, dan Siwa itu. Tetapi karena saking cinta mungkin dengan sosok wujud Siwa, misalkan karena dia pemuja Siwa, Siwa ditempatkan di tengah-tengah itu. Kalau misalkan kemulan itu harusnya Brahma, Wisnu, Siwa, dia Brahma, Siwa, Wisnu gitu. Menurut Pandit itu bagaimana itu? Kok aneh saja menurut? Kalau kita sebagai Hindu semestinya harus tahu teologi. Teologi kalau kita dihindukan itu bukan teologi, lebih tepatnya ke Brahma Widya. Pengetahuan tentang ketuhanan. Semestinya itu jangan dirubah. Memang harus seperti itu posisinya. Brahma, Wisnu, Siwa, seperti itu. Sudah final ya, sudah final. Bukan kita yang membuat, tapi itu sudah konsep alam. Iya, ya. konsep alam. Sebuah keniscayaan yang memang harus demikian. Setelah ada kelahiran, ada pemeliharaan, baru kemudian dilebur. Banyak yang lihat hal seperti itu. Jadi karena kecintaan terhadap dewanya yang dipuja, yang semestinya tatanannya seperti Brahma, Wisnu, Siwa, kemudian karena dia pemuja Siwa, jadi Siwa itu ditempatkan di tengah-tengah. Nah, jadi porosnya. Ya. Jadi kalau seperti itu tatanannya berarti sistem Utpati Stiti Pralinika kan berbeda jadinya. Jadi kan Utpati Pralina Stiti. Berarti kan lahir, mati, hidup. Oh, kacau aja. Kacau aja. Jadi siklus kehidupan kan tidak jalan jadi. Singur deh. Padahal kalau sirkulasi kehidupan yang kita alami setiap hari kan lahir, hidup, mati. Utpati Stiti Pralina. Nah, kalau kita maknai dalam konsep kehidupan sehari-hari secara sederhana sekali bahwa Trimurti itu seperti itu konsepnya. Bahwa kita manusia ini mengalami siklus lahir, hidup, mati setiap hari. Itulah peran dari Trimurti itu sendiri. Itu perannya. Ketika pagi ibarat kita diciptakan kembali, dilahirkan kembali, di sanalah peran Brahma. Kemudian ketika kita siang hari menjalani hidup, proses dari hidup itu adalah peran dari Wisnu itu sendiri. Kemudian ketika menjelang malam, di sana peran dari Siwa. Jadi beliau akan melebur kembali, mendaur ulang. Nah, makanya itulah siklus daripada kehidupan. Jadi Utpati Stiti Pralina. Jadi kalau Siwa taruh di tengah-tengah, berarti kan hukum Utpati ini, hukum alam ini kan kacau nih. Gitu. Dan tadi menarik
Pandit bilang bahwasanya kelahiran, keterjagaan atau pemeliharaan dan kematian itu siklus ini terjadi tiap hari, bahkan kita alami tiap hari. Lalu tadi Pandit mengatakan ketika pagi sebagai Brahma kita diciptakan kehidupan, siangnya bekerja dalam pemeliharaan, ketika tidur jadi itu pagi adalah kelahiran, siang kehidupan, malam adalah kematian. Itu ibaratnya. Makanya ada istilah kalau kita di Hindu yang disebut dengan Brahma Muhurtam. Karena pada waktu dini hari itu kurun waktu dari jam 3 sampai jam 5 itu disebut Brahma Muhurtam. Jadi di sanalah kita waktunya memuja Dewa Brahma sebagai pencipta. Awal-awal kehidupan untuk menjalani supaya lahir bagus demikian. Brahma Gayatri, kemudian di siang hari kita melakukan Wisnu Gayatri, malam hari Siwa Gayatri. Itulah barulah ketiga elemen ini bisa menjadi satu gitu. Baru ada keseimbangan. Makanya kalau kita kaitkan ke konsep kahyangan 3 kan prodese dalam prodese prosedare. Karena kita tahu bahwa kekuatan Tuhan yang utama adalah Nike. Brahma Wisnu Siwa. Gitu. Sebuah keniscayaan di seluruh semesta ini tidak ada apapun yang bisa luput dari ketiga hal tersebut. Diciptakan, dipelihara, kemudian dilebur. Nah, ini yang menarik dari apa yang sudah Juru Pandit sampaikan tadi. Memang karena kecintaan kita pada wujud Istadewata tertentu sering membuat kita mengubah konsep yang sebenarnya sudah final dibuat sedemikian rupa melalui pertimbangan yang cukup matang dan ya bagaimana bilang itu sudah merupakan konsep yang sangat incredible sekali ya, sangat luar biasa sekali. Tetapi itu sudah kalau Tiang bilang itu sudah baku sebetulnya. Sudah baku. Benar. Sudah baku, jadi kita sebagai sadaka atau penekun spiritual jangan lagi berubah-ubah seperti karena itu para yogi atau para rasi menemukan itu tidak dengan mudah beliau dengan melakukan proses tapa berata yang luar biasa. Sekarang kita kan harus tinggal memahami kenapa seperti ini gitu. Jadi ketika kita yakin pada salah satu Istadewata, jangan lagi merubah posisi-posisi. Jadi kan siklus alam itu berbeda dia. Yang sepatutnya memang harus Brahma Wisnu Siwa, Utpati jadi Pralinus Titi tak jalan. Kacau sistemnya. Masa begitu lahir, begitu kita diciptakan langsung mati tanpa dipelihara, tanpa ada proses kehidupan kan semua hasil. Jadi itu yang paham. Iya. Tetapi di dalam beberapa kelompok spiritual, utamanya Sampradaya yang pernah Tiang baca bukunya, pernah juga lihat mereka kan juga memiliki acuan sastra yang walaupun ini sastra dalam tanda kutip yang bersifat Wisnuistik atau Siwaistik bagi pemuja Siwa. Khusus bagi mereka tentu saja seperti istilahnya Purana. Kalau Wisnu Purana pasti mengagungkan Wisnu sebagai yang tertinggi, atau Siwa Purana mengagungkan Siwa. Nah, kalau di Sampradaya Hari Krishna misalkan itu, dia akan menempatkan Sri Wisnu itu jauh lebih tinggi daripada Brahma dan Siwa. Kedudukannya tidak setara. Nah, ini menurut Pandit bagaimana? Memang Purana-Purana kan seperti itu. Jadi menonjolkan Istadewata di sana. Kalau Siwa Purana berarti menonjolkan Siwa. Semua bersumber dari Siwa. Kalau Vaisnava berarti pasti Wisnu Purana pasti Wisnu yang ditonjolkan. Sebetulnya kalau kita pahami secara konsep sederhana di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau Tiang pahami konsep Trimurti ini tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah sebetulnya. Karena ini seimbang. Iya, pasti sejajar sudah. Ini adalah keseimbangan.
Seperti hal misalnya contoh kecil ini di dalam tubuh kan semua ada ini. Iya. Api, kemudian air, angin. Nah, kalau ini menonjol salah satu, kita pasti akan sakit. Iya. Kalau unsur api yang menonjol, pasti panas tuh. Panas badannya ya. Kemudian kalau unsur air yang lebih menonjol, pasti demam. Angin juga seperti itu, pasti anginan. Masuk angin. Ya. Benar. Nah, kalau ini salah satu menonjol, berarti di dalam tubuh kita akan terjadi ketidakseimbangan. Benar. Kalau api yang menonjol, berarti air yang harus memadamkan. Makanya ini ketiga unsur ini semuanya harus seimbang. Harus seimbang, ya benar. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semua, karena berfungsi sesuai dengan waktu. Situasi dan kondisi mereka berfungsi. Seperti halnya di dalam kendaraan, sepeda motor. Setelan angin tidak seimbang, kerebet ya. Busi tidak bagus, pengapian tidak bagus. Ya. Karena ketiga elemen ini memang harus seimbang. Nah, tetapi di dalam elemen di alam, kenapa siwa dikatakan lebih tinggi? Kalau kita berpikir secara logis, ya logika, karena siwa, kita tahu bahwa siwa itu identik dengan elemen angin. Iya. Kalau Brahma ke elemen api, Wisnu elemen air, siwa angin, benar. Kalau satu hari saja, kalau kita jangankan satu hari, kayaknya beberapa jam kita tidak mendapatkan udara sudah mati. Tetapi kalau tanpa air seminggu masih bisa bertahan. Benar. Nah, itu kalau dia berpikir secara logis, kenapa siwa itu kenapa siwa dikatakan dewata tertinggi yang menguasai angin? Itu kalau perpikiran logis saya. Jadi jangankan satu hari, beberapa jam kalau kita tidak mendapatkan angin, sudah dipastikan mati. Tapi kalau tanpa air, kita bisa bertahan. Bisa berbulan-bulan kita bisa bertahan. Nah, itu kalau kita berpikir secara logis. Iya. Jadi keberadaan dari Trimurti ini, Brahma, Wisnu, Siwa itu sudah dicontohkan dalam tubuh kita sebagai buana alit kan? Kalau di buana alit saja diperlukan keseimbangan antara elemen api, air, dan angin. Tentu juga di buana agung alam semesta ini harusnya diseimbangkan demikian. Kalau kita justru yang membuat konsep merubah demikian, ini harus lebih tinggi, pasti kacau juga. Tidak akan ada keseimbangan. Karena Trimurti inilah yang mengatur siklus alam. Makanya semuanya ini, ketika yang pahami konsep Trimurti dalam kehidupan sehari-hari, ternyata ini memang tidak bisa dipisahkan ya. Api, angin, air, kemudian lahir, hidup, mati. Ini memang tidak bisa dipisahkan. Kenapa ada konsep ini? Berarti itulah hebatnya para yogi dulu, para resi. Sampai beliau menemukan seperti itu, kemudian menempatkan posisi seperti itu, kan sudah ada. Kalau bilang itu sudah baku, sekarang kita lagi merubah, berarti kita sedang merubah siklus alam. Padahal itu sudah terbukti dan teruji yang para yogi terdahulu. Dan kita lihat juga di di Bali khususnya, konsep yang diwariskan oleh para leluhur Bali itu kan sudah bagus sekali ya, dengan adanya Trikahyangan 3 ini. Di setiap desa itu kan posisi daripada Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa itu kan hampir dalam tanda kutip sejajar ya. Saya tidak terlalu mendalami beban tenan, tetapi saya kira ketika ada piodalan untuk di pura desa, pura segara atau pura pusat itu kan tidak jauh-jauh berbeda ya. Artinya mereka disetarakan, tidak ada yang lebih spesial, walaupun konsep yang dibuat oleh Empu Kuturan pada waktu itu adalah agar beberapa sekte yang dulunya saling mengklaim dewa pujaannya sebagai lebih tinggi itu menyatu di sana. Dalam beberapa kesusastraan kan, atau mungkin bahan bacaan saya yang kurang luas, kurang jauh mainnya, tetapi yang lihat pemujaan kepada Agni ini
banyak sekali tertera di sastra. Itu menurut Pandit bagaimana ini? Dibandingkan dewa-dewa yang lain, misalkan kan ada dewa Marici juga menguasai angin, atau dewa siapa lah. Jarang-jarang disebut. Memang tapi kalau yang baca di buka di Rigveda, makanya di dalam Rigveda di Agni Sukta itu pemujaan dewa yang pertama adalah Agni. Makanya ada di Mandala 1. Begitu buka Rigveda Mandala 1 itu pemujaan terhadap dewa Agni. Karena itulah wujud Tuhan yang nyata yang bisa kita lihat. Oh, oke. Yang bisa kita lihat tidak bisa kita sentuh. Kalau kita sentuh, pegang, terbakar. Itu wujud Tuhan yang nyata. Yang bisa kita ajak interaksi atau pergunakan setiap ya, hari. Karena kalau kita mengacu ke arti dewa, tif kan sinar. Ada sinar pasti ada api di dalamnya kan. Pasti itu. Seperti matahari. Matahari kan sinar. Tetapi di dalamnya itu kan ada api dia. Bola api sebenarnya. Matahari itu kan bola api. Itu kan Sang Agni juga. Makanya dikatakan api raksasa dia. Api raksasa yang begitu besar. Bahkan melebihi daripada besarnya bumi. Benar. Itu. Makanya ini kalau menurut Tiang pribadi mungkin seperti itu. Makanya pemujaan terhadap Dewa Agni itu pemujaan paling pertama dia. Makanya kenapa kita Hindu harus menggunakan api? Karena beliau sebagai pengantar doa, sebagai saksi. Selain sebagai saksi, sebagai pembasmi, kemarin kan sudah kita bahas ya. Sebagai pembasmi, kemudian sebagai penyucian. Dan pengusiran. Banyak sekali, makanya Agni ini yang multifungsi. Jadi wujud Tuhan yang begitu jelas yang dapat kita lihat. Makanya di Mandala 1 itu paling pertama pemujaan terhadap Dewa Agni. Tidak ada ritual satupun yang tidak menggunakan api. Tuh. Dupa pasti juga mewakili api. Api, Sang Agni. Api kalau di dalam Weda itu kan sebut Agni. Agni. Gitu. Itu kan kemarin yang kita sudah bahas Agni Sukta Mandala 1 sampai 9. Om Agni Mile Purohitam Yajnasyam Dewa Mritwijam yang itu kan pemujaan terhadap Agni. Dan di Rigveda kebanyakan itu memuja Agni. Di kitab Weda yang paling tua ya, paling tua Rigveda. Ya. Paling tebal sekitar 1600 mantra. Itu. Nah, terakhir Pandit. Tadi di awal Pandit menyebut bahwasanya dari pengalaman pribadi yang pernah berinteraksi dari dalam inner voice itu kan ada pertanyaan apa yang biasanya dipakai, lebih tepatnya ketika kita mau sembahyang. Kalau di Hindu kan kita sembahyang 3 kali Trisandi kan, pada waktu sandi pergantian dari gelap ke terang atau dari terang ke gelap. Nah, tadi Pandit menyinggung bahwasanya ternyata di tiga dewa utama ini juga bukan 3 dewa utama, tetapi hampir semua dewa itu punya gayatrinya masing-masing. Nah, tadi Pandit mungkin bisa berbagi kepada kita semua kira-kira Gayatri Brahma atau Gayatri Wisnu dan Gayatri Siwa yang biasa Pandit lantunkan itu di setiap momen sandi pagi atau tengah hari dan juga kalau malam itu. Sembahyangnya Tiang tidak meninggalkan Trisandi karena itu warisan leluhur. Ini dulu Tiang ambil. Yang itu kan berisi Gayatri universalnya. Universal. Trisandi dulu. Setelah nikah, dia menggunakan urutan sembahyang sesuai dengan Weda. Yang bagaimana? Kalau di Weda kan jelaskan, untuk memuja para dewa, sebelum memuja para dewa, kita memuja Dewa Ganesha. Kan seperti itu kalau di Weda ya. Karena Dewa Ganesha itu pemujaan dewa yang pertama sebelum kita memuja. Jadi Dewa Ganesha dulu dipuja, kemudian kita melantunkan Gayatri yang universal. Barulah kita melanjutkan ke Gayatri
yang tadi. Yang sesuai Kalau dengan pagi hari timingnya, ya. kita menggunakan Brahma Gayatri. Kan Brahma Gayatri kan ada macam. Om Parameswaraya Widmahi Paratattvaya Dhimahi Tanno Brahma Prachodaya. Kan ada yang lagi Om Vedatmanaya Widmahi Hiranyagarbhaya Dhimahi Tanno Brahma Prachodaya. Oh iya, dua benar-benar. Om Caturmukaya Widmahi Ganggadaraya Dhimahi Tanno Brahma. Kan banyak ini mantra Gayatri. Oke, itu belum Itu. yang Kalau ini. Brahma Stawa, kalau secara Sanskrit Nusantara kan ada Sanskrit Nusantara. Om Ang Brahma Namas Caturmukam Brahma Agni Rakta Warnanci gitu. Itu yang biasanya. Spatika Warna Dewata Itu tersebut di mana itu? Yang di mana tadi? di Brahma Stawa. Di Brahma Stawa. Oke, saya baru pertama ini dengar. Itu bisa ambil semua Brahma Stawa atau cukup dengan menggunakan Gayatri Mantra, karena Gayatri Mantra itu kita tahu itu adalah mantra Gayatri yang utama. Ya. Biasanya berapa kali? Atau kalau misalkan kalau setiap agama kan ada begitu. Ya, kalau Kristen pakai rosario, kalau Islam ada tasbihnya, Ya. di Hindu kita kan ada japa yang biasanya jumlahnya 21 atau 108. Kalau Pandit sendiri? Kalau pengucapan itu kan relatif ya. Kalau tiang ambil paling sedikit 3 kali. Oh, gitu. 3 kali, kalau sebanyak-banyaknya bagus sekali. Bagus sekali. Tapi angka paling keramat biasanya di 108. Hindu kan 3, 9, 9, 21, 11. 108 ya 11. Itu nominal. Nah, kalau siang hari itu bisa menggunakan Wisnu Gayatri. Wisnu Gayatrinya itu. Ya. Wisnu Gayatri, Om Narayanaya Widmahi Wasudevaya Dhimahi Tanno Wisnu Prachodaya. Itu aja terus dilakukan. Kemudian malam hari bisa ambil Siwa Stawanya. Iya. Gitu. Kalau tadi disinggung pagi Brahma Murta itu dari jam 3 sampai jam 5 lah sebelum matahari terbit. Kalau siang hari itu memang tepatnya bagaimana ya? Atau kalau jam sore 12. jam 12 Pergantian waktu. Itu yang disebut tergantung waktu tempat di mana kita ini ya, karena istilahnya kalau jam 12 di sini dengan di Jawa kan bisa berbeda. Ya, sesuaikan tempat kita. Tempat kita. Nah, selama ini itu yang dia jalankan. Karena konsep ternyata selain daripada Utpetis Titi Pralina, kalau kita belajar spiritual, apalagi kita belajar suatu keilmuan, berarti ketiga elemen ini memang harus yang lebih dominan diaktifkan. Coba kalau belajar ilmu, yang paling dominan diaktifkan, kita mengolah, ini yang paling dominan, air, api, angin. Maksudnya yang paling dominan di antara ketiganya itu, atau ketiganya ini ini paling dominan diaktifkan. Oke. Bangkitkan api dalam tubuh itu, berarti kan Brahma, Agni dia. Ini yang paling dominan diaktifkan. Kalau kita bisa melantunkan ketiga Gayatri ini, berarti kita sedang menyeimbangkan elemen yang ada dalam diri kita. Ini ada yang menarik untuk saya tanyakan, begini istilah. Di Hindu kita kan mengenal ada, dikatakan dalam sebuah sastra ada sekitar 33 atau 33 juta dewa kan, 33 juta dewa. 33 juta kemudian diringkas menjadi 33. 33 juta diringkas lagi menjadi 33, dan saya yakin tidak semua orang yang menganggap dirinya itu agama Hindu tahu dewa-dewa dimaksud kan, paling beberapa dewa utama saja. Nah, ini juga ada hampir kesamaan kalau tiang cermati. Misalkan gini, tadi Pandit menyinggung bahwasanya 3 dewa utama ini, yakni Brahma, Wisnu, Siwa, ini masing-masing mewakili elemen khusus angin, api, air, dan angin. Tetapi kita juga diperkenalkan bahwasanya ada dewa-dewa lain juga yang memiliki fungsi pengaturan di sana. Misalkan ada dewa Brahma yang menguasai api, tetapi ada juga dewa Agni.
ada Sri Wisnu yang menguasai air, ada juga Dewa Baruna. Kalau Siwa menguasai angin, ada Dewa juga Bayu. Dewa Bayu. Nah, itu bagaimana? Kalau kita menjurus ke jawaban secara sastra, yang belum pernah baca. Jadi kalau kita logikakan secara sistem pemerintahan, kesekali nih ya, ke dunia nyata, ada kepala bagian, ada subbagian. Kan gitu, seperti itu mungkin. Contoh, Dewa Brahma kan sudah elemen api. Tapi kenapa ada Agni lagi yang dikatakan menguasai? Kan mungkin kalau dicontohkan, Dewa Brahma ini kepalanya, kepala kepala bagian, dan Dewa Agni ini kemudian menjadi subbagiannya. Berarti Dewa Brahma membidangi skup yang lebih luas lagi. Lebih luas. Kemudian dibagi lagi. Seperti halnya contoh Wisnu kan air. Dewatanya air berarti yang kita kenal selama ini kan Wisnu. Tetapi di dalam samudra ada Baruna. Ada Baruna lagi, benar. Ada Baruna. Tetapi Dewa Baruna kan menguasai skup samudra saja. Kan ada air di danau kan lain lagi dewanya. Benar. Dewi Danu. Dewi Danu. Nah seperti itu contohnya. Berarti semua elemen itu ada spiritnya. Kalau dia mengkaji dan memahami, ada pusatnya, ada bagian-bagian seperti itu. Tetapi kalau yang kita tahu, di mana ada air, di sana ada Wisnu. Tapi di mana ketika posisi air ini berbeda-beda, semua ada spiritnya dia. Jadi mungkin beliau menaruh ini Dewa Baruna kuasai daerah samudra, seperti itu. Nah mungkin seperti itu kalau kita logikakan ya. Tapi masuk akal juga seperti itu dah. Kalau ada kepala bagian, terus ada sub-sub bagian yang membidangi. Sub-bagian yang membidangi. Ya sub-sub yang lebih kecil lagi itu. Tapi pada gininya, yang 3 dewa utama inilah yang mencakup bidang yang lebih luas. Contoh kalau di Bali kan ada Pura Taman. Pura Taman, kemudian ada danau, ada segari. Pura Taman ini kan lingkupnya yang paling kecil. Padahal sama ini Telaga Ngembang nih. Taman itu kan kecil ya. Kemudian membesar lagi ke danau. Membesar lagi ke samudra. Nah itu, kalau kita menjurus ke siapa penguasa air kan Wisnu. Tetapi kenapa lagi ada di sini Dewi Taman, ada lagi Dewi Danu. Berarti kan ada sub-bagian yang menguasai tempat itu. Kan ada Dewi Taman, ada Dewi Danu, ada. Kemudian di Segara Agung, samudra, Dewa Baruna yang menguasai yang lebih tinggi, yang lebih luas kekuasaannya, meliputi seluruh dunia. Benar. Persis seperti mungkin tadi kalau dianalogikan dengan sistem pemerintahan, ada presiden Brahmannya, ada menteri-menteri Brahma Wisnu Siwanya, kemudian ada dalam kementerian tersebut ada lagi dinas-dinasnya tersendiri. Kalau tiang mengartikan seperti itulah. Jadi sistem pemerintahan di Sekali itu sama persis dengan yang di Niskala. Ya, karena pemerintahan Tuhan lah. Sistem pemerintahan Tuhan sama persis. Karena apa yang ada di sini sebagai miniatur ya, cerminan seperti tadi, badan adalah buana alit, di semesta adalah buana agung. Jadi apa yang kita susun karena kecerdasan semesta, Tuhan itu ada dalam pikiran kita, juga mengkonsep dirinya seperti sistem pemerintahan tersebut. Bisa jadi yang di Niskala juga tidak berbeda jauh dari. Ya, makanya konsep di Niskala sama persis kayaknya seperti itu. Apa yang ada di Niskala kan sama. Dan ini memang saya rasa banyak juga yang umat Hindu kita belum istilahnya masih meraba-raba juga
pertanyaan seperti tadi ketika Juru Pandit belum memberikan ilustrasinya nih kan, siapa kalau misalkan kita maturan di dapur pada waktu itu, muja Dewa Agni apa Dewa Brahma ini? Kan banyak ini. Tadi sudah diilustrasikan dengan baik sekali. Iya, jadi perbincangan kita malam hari ini saya kira banyak sekali manfaatnya untuk kita bisa menyadari bahwa sebagaimana Tetua Bali sering mengingatkan bahwasanya dejoh-joh ada di Betara kan itu. Ternyata dari bincang santai ini kita bisa menemukan jawabannya bahwasanya konsep Brahma, Wisnu dan Dewa Siwa itu juga ada dalam diri kita sendiri. Kita rasakan tiap hari. Perlunya keseimbangan di antara ketiga elemen tersebut. Ada api, ada air, dan ada angin dalam tubuh itu. Jika tidak seimbang saja membuat kita sakit. Kalau di Buana Alit saja itu ketidakseimbangan itu menyebabkan masalah. Bayangkan jika di Buana Agung tidak seimbang hancur itu pasti hancur, dunia pasti hancur. Jadi konsep yang sudah dibuat oleh para tetua terdahulu berdasarkan yoga mereka, kekuatannya yang sudah melihat fakta dan realita demikian adalah konsep baku yang tidak elok rasanya jika kita rubah diganggu gugat hanya berdasarkan karena kecintaan. Kalau dia mengatakan bahwa itu sudah baku sebetulnya. Yeah. Jadi jangan lagi dirubah-rubah. Kalau kita merubah posisinya berarti kita juga mengacaukan siklus alam. Iya. Yeah. Boleh mencintai suatu wujud tetapi untuk diri sendiri saja, untuk diri sendiri. Tapi karena pada kenyataannya penciptaan, pemeliharaan dan peleburan itu sudah memang sejalur, memang harus demikian, tidak bisa mati dulu baru kacau, aneh jadinya nanti aneh. Kan memang seperti itu siklus kelahiran, lahir, terus ada kehidupan, baru ada kematian. Seperti itu, makanya janganlah dirubah-rubah. Kalau kita pelaku spiritual, kalau kita meyakini salah satu istilah dewata, itu jangan lagi dirubah-rubah. Itu sudah baku. Jadi yakin untuk diri kita sendiri. Gali dan perdalam saja bahwasanya di sana ada pesan moral yang sangat bagus untuk kita warisi, dan kita sebagai generasi muda setidaknya harus tahu dan mengerti kebesaran dari ajaran tersebut. Kira-kira demikian, Pak Neni. Baik, demikian bincang-bincang santai kita malam hari ini. Semoga bisa menambah wawasan untuk kita semua. Mohon maaf jika masih ada yang kurang. Sekali lagi ini bukan sering kita bilang bukan menjadi narasumber bukan menggurui, tapi sekedar sharing. Jadi jika para semeton mempunyai pandangan lain, silakan tulis di kolom komentar untuk kita perbincangkan lagi di lain kesempatan. Demikian, kita akan akhiri perbincangan pada malam hari ini dengan Santi Mantra. Terima kasih sekali lagi sudah menonton. Om Santi, Om Santi, 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 Om.